Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftah babi rahmatillah adada ma bi'ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, segala puji kembali dan selalu teratur kehadirat Allah yang masih memanjangkan umur kita, melimpahkan kesehatan, keafiatan, sehingga diperjumpakan lagi di majlis ilmu ini yang kita selalu berharap, bercita-cita mudah-mudahan kegiatan majlis ilmu ini bujur-bujur membawa kita pada kebaikan-kebaikan akhirat, keberkahan-keberkahan di dunia. Amin ya rabbal alamin. Kitab Asy-Syaraful Bahi kita pertemuan terakhir selesai atau tuntung membaca seputar ucapan-ucapan Al-Imam Abdurrahman As-Segaf. Hari ini kita masuk kepada halaman setelahnya, yaitu Al-Imam Abu Bakar As-Sakran Ibn Abdurrahman As-Segaf, putra dari Imam Abdurrahman As-Segaf. Ngaran sidin Abu Bakar, gelar sidin As-Sakran. Apa arti As-Sakran itu? As-Sakran itu artinya adalah seseorang yang mabuk. Seseorang yang mabuk. Namun mabuk di sini bukan berarti mabuk minum minuman keras, lain. Mabuk di sini bukan berarti mabuk-mabukan obat-obatan, lain. Mabuknya beliau adalah terlena, hanyut, hilang diri ketika beribadah. Orang mabuk itu umumnya apa? Hilang kesadaran. Mabuknya beliau itu dalam ibadah bermunajat kepada Allah. Kalau sudah mengangkat takbir dalam sholat, Allahu Akbar, hilang. Hal-hal sekitar itu, makhluk, manusia, bahkan anak istri, mughayyabun, hilang barataan. Hilang kesadaran lawan dunia sekitar. Beliau diibaratkan mabuk di dalam munajat dan ibadahnya, di dalam sholatnya. Lalu diberi gelarlah As-Sakran, artinya mabuk dalam makna positif. Seperti itu gelar-gelar para wali-wali di Hadramut. Ada yang bergelar Al-Aidarus, putranya daripada Imam Abu Bakar As-Sakran. Al-Aidarus itu asal kata dari Otairus, yang artinya adalah singa. Singa itu adalah satu hewan yang berada di puncak rantai makanan. Satu hewan yang menjadi raja hutan. Diberi gelar beliau Al-Aidarus. Itu Abdullah ngaran sidin, anak dari Imam Abu Bakar As-Sakran.
karena kita baca setelah ini. Cuman sekedar ingin memberitahu, ketika mendengar gelar Al-Aidarus adalah singa, bukan berarti semua nang bangsa Al-Aidarus, termasuk beliau Habib Abdullah yang pertama diberi gelar itu, karakternya buas, penyarikan, karas batang. Bukan. Sebagian salah memahami, setiap Habib bangsa Al-Aidarus pasti penyarikan, pamamayan, pawanian. Bahkan sekarang ada nang generasi baru nang kada paham, siapapun bangsa Al-Aidarus adalah singa padang pasir. Artinya identik dengan kekerasan, kawanian, dan sebagainya. Sebenarnya salah itu. Arti Al-Aidarus itu adalah kabirus sufiyah, sebagian ulama mengatakan. Bahkan begitu pula Al-Habib Ahmad bin Zain di dalam kitabnya mengatakan arti dari Al-Aidarus itu adalah kabirus sufiyah wa laqabuhu Al-Aidarus wa ma'na Al-Aidarus kabirus sufiyah, pembesar dari ulama sufi. Arti Al-Aidarus artinya berada di puncak atas, di atas semua ulama-ulama dan wali di zaman beliau. Lalu diumpamakan bagai singa, karena singa itu rajahu, seberatan rantai makanan di bawah sidin. Jadi jangan ada kesan, oh Al-Aidarus panamparan, penyarikan, karas batang, marangut, kada pian belum belajar kisah salaf. Imam Abdullah Al-Aidarus itu sangat tawadu, rendah hati, bukan identik bekalahi betampar. Karena arti Aidarus diambil Utairus singa, lalu anak bapak daharat, salah. Sufi, ahli ibadah, ahli munajat, baik hati, senyum, rendah hati. Begitu karakter Aidarus, kabirus sufiyah. Kalau belajar tentang manaqib para wali, paham tuh arti sebenarnya. Sama asakran, artinya mabuk. Apakah sidin mabuk tuak, khamr lain? Mabuk sini dalam hal posisi mabuk, hilang kesadaran kalau sudah masuk dalam ibadah. Imam Abu Bakar As-Sakran ini salah satu manaqibnya, makata ahada asyara syahran la yanamu lailan wala naharan. Beliau itu Imam Abu Bakar As-Sakran pernah selama 11 bulan, setahun kurang sebulan, selama 11 bulan la yanamu lailan wala naharan, kada guring baik malam baik siang. 11 bulan tuh kada ada guring, tekelap pun kada, mabuk dalam zikir ibadah. Pian coba 3 hari 3 malam kada guring, apa yang terjadi? Lali. 2 hari 2 malam gin kada guring pian, muha tu karas kayak bangkirai, gatok orang menampar. Ini 11 bulan la yanam lailan wala naharan. Wali Allah Imam Abu Bakar Sakran kada siang kada malam kada guring, mabuk dalam keadaan zikir munajat, merasakan kelezatan bermunajat, berdoa, bermukhatabah dengan Allah Subhanahu wa taala. Wajar diberi gelar As-Sakran. 11 bulan kada guring siang malam. Ya apa? Berapa hari 11 bulan tuh? 30 kali 11 330 harian. Kita 4 hari ginyulun memusang. Adusa 2 hari kada guring. Anaklah dijinjit kena. Emosi orang kada guring itu. La ilaha illallah. Nah, Imam Abu Bakar As-Sakran ini wa kana kathiral istighraq fi dzikrillah wa fi du'a wa tawassul bil awliya wa husnil dhanni, kathirat du'a,
katsirat du'a li auladih. Beliau itu kalau sudah masuk dalam zikir kepada Allah, berzikir mustaghriq, tenggelam, hilang orang sekitar. Begitu pula ketika berdoa, hilang orang sekitar, mustaghriq, tenggelam sidin di situ. Wa tawassul bil auliya, kalau sidin sudah bertawassul dengan para wali-wali, sebagaimana kita di awal majelis itu, hilang orang sekitar, mustaghriq. Beliau ahli dalam baik sangka, katsirat du'a li auladih, dan banyak mendoakan anak-anak sidin. Jadi kada egois juga seorang wali itu. Seorang wali pasti ingat mendoakan kepada anak cucunya. Imam Abu Bakar As-Sakran wafat di tahun 821 Hijriah. Itu artinya kurang lebih 600 tahunan juga jaraknya lawan kita. Makam beliau di Zambal, di bawah atap deretan atas, di atas deretan Faqih Al-Muqaddam. Qala di kitab kita, qala ma niltu alladhi niltu illa bikatrati husni dhanni fi salihin wa jami'il muslimin. Qala, beliau berkata, ma niltu alladhi niltu, tidaklah aku mendapat apa yang telah aku dapat, tidaklah aku mendapat apa yang telah aku dapat, illa, kecuali, bikatrati husni dhanni fis salihin wa jami'al muslimin, kecuali karena banyaknya aku berbaik sangka fis salihin, terhadap orang-orang saleh, wa jami'il muslimin, dan terhadap seluruh orang-orang Islam. Maniltu alladhi niltu, ujar Imam Abu Bakar Sakran, tidaklah aku dapati apa yang aku dapati ini, atau bahasa lain itu, tidaklah aku ini menjadi seorang wali besar, Imam Al-Qutub, tidaklah aku dapat kedudukan tinggi ini kecuali karena sebab banyak berbaik sangka terhadap orang-orang saleh dan berbaik sangka terhadap umat Islam. Siapapun selama inya muslim dibaik sangkai oleh sidin. Inilah jar ulun ciri-ciri para wali. Taghaful, bersifat cuek dengan aib orang. Kada begaduh ketika ada kabar miring tentang orang lain, tetap sidin memaksakan baik sangka. Oh, mungkin ada sebab ini, ada sebab A, sebab B, jadi berlaku demikian. Sekira hati kada rigat menyimpan perasaan kada baik terhadap orang. Kada begaduh berita A, berita B, simpang siur macam-macam informasi, kada begaduh. Lurus dalam ibadah, lurus di atas sajadah, lurus dalam zikir, dalam salawat, dalam munajat. Kada berurusan dunia luar. Kalau mendengar kisah orang, husnudzon, sidin baik. Kalau inya lebih tua dari aku, ibadahnya berarti lebih banyak dariku. Aku lebih lebih sedikit ibadah. Melihat kanak-kanak halus, baik sangka,
yang halus ini karena masih anum dibanding aku, dosanya lebih sedikit daripada aku, dan bisa kada lalu dosa. Aku nang lebih tua lebih banyak dosa. Artinya damai menghadapi alam sekitar. Kada bagaduh. Ada nang kada katuju orang-orang kayak Sidin, kada katuju Sidin, kada katuju dengan karakter Sidin. Kada bagaduh. Kada beurus. Bahkan baik sangka mungkin ini, atau menganggap diri memang layak disambati orang karena aku banyak dosa, karena aku masih banyak keteledoran dalam menjalankan ibadah lawan Allah Ta'ala. Justru buruk sangka lawan diri seorang, lawan musuh baik sangka. Nah, kawalah biar gitu. Ada orang ada ketujuh pian bersaing dalam berdagang, contohnya pian berjual baras, nya berjual baras. Itu persaingan ketat renjak tuh. Maka di tempat beparakan pulang. Terkadang sedikit aja dicucul orang bakal lahi. Karena sama-sama profesi, di situ target pasarnya sama. Orang nang hendak nukar baras. Biasanya ada kawan dilikit sedikit dicucul tak kalahi. Nah, pian ada saingan kayak itu. Saingan ini kadang ketujuh pian memburukakan, jangan tukari barasnya bulat. Adalah baras baulat. Atau barasnya itu bakutu dan sebagainya, memburukakan produk kita. Pian kawalah menyikapi baik sangka, oh memang aku yang salah, atau Sidin menguji imanku, pokoknya nang salah kita, lain nang menyambati. Nah, tahan biar nang kayak itu adalah gawian para wali. Ujar Imam Abu Bakar Sakran, tidaklah aku menggapai apa yang aku gapai ini, tidaklah aku jadi wali besar seperti sekarang ini, kecuali sebabnya banyak-banyak baik sangka lawan orang soleh dan muslimin muslimat yang lain. Apalagi kalau orang soleh, ada yang tahu ada orang soleh, orang itu ahli ibadah, kuat keagamaannya, alumni pesantren, pian tahu inya orang soleh, atau bisa khutbah Jumat, pian melihat inya, artinya orang baik, orang soleh. Dapat kabar kata linga pian sampai berita miring tentang orang tadi, Sidin itu ternyata pernah berbini, menelantarkan bininya, nang ada nih bini hanyar. Wah, kan gosip macam-macam. Orang soleh gini digosipakan, wah ini kegilaan pokoknya dah. Apalagi di internet, tambahnya kegilaan. Di internet, jangankan yang kelas-kelas lokal habaibnya, sekelas Habib Umar disambati orang. Macam-macam, dipadahkan keturunan Yahudi, dipadahkan kada bisa sholat. Ada video Habib Umar sembahyang, ada yang merekam, tersebar di internet, banyak yang komen, wah itu sholatnya kada sah, wah sholatnya terkesan malas. Sekelas Habib Umar yang disambati. Akhir zaman, kegilaan. Habib Taufik Segaf dipadahkan Cak Taufik keturunan Yahudi, wah kegilaan wah internet. Lawan orang soleh aja kayak itu tuh nah. Kita mendengar ada orang soleh, berita miring kayak tadi, diisukan dahulu pernah kawin, menelantarkan lawan bininya pertama, nang ada bini hanyarnya. Pian sedangkan tahu orang ini baik, kadang khutbah di masjid, kadang orang ini bagus lawan orang, batapihan tarus, buku piah tarus. Jangan mau pian merusak hati pian dengan iya akan berita yang beredar. Kada perlu didengari, kada perlu pian rekam dalam hati kisah-kisah itu, lewatakan aja. Nah itu husnudzon dengan orang soleh ngarannya. Kalau zahir orang itu baik, arti akan baik, kada usah macam-macam, kada usah curiga-curiga nang kayak di sinetron tuh. Ia muntung bakantok berdiam, hati bermendak. Jangan-jangan memang benar dia ini predator.
Habusah merigati hati, taghaful. Bersifatlah taghaful, cuek, fokus, aku lebih banyak dosa. Gara-gara itu seorang wali bisa jadi wali. Hati bersih. Kadang menyimpan apa-apa di dalam hati itu perasaan terhadap orang lain, apalagi orang yang zahirnya baik, soleh. Tidaklah aku dapati apa yang aku dapati kecuali karena banyak berbaik sangka terhadap orang soleh dan seluruh muslimin dan muslimat, jami'al muslimin. Husnudzon, baik sangka. Nyaman Habib nyambat gitu, nyaman. Memang prakteknya perlu riyadhah, latihan. Perlu kita nih melatih, bukan melatih fisik luar aja. Bukan berarti harus olahraga fisik luar aja. Hati pun perlu dilatih. Dilatih baik sangka, paksa akan terus lawan orang berbaik sangka. Paksa akan terus memandang diri rigat. Jangan pernah merasa diri sudah sempurna. Pandang pada diri buruk. Begitu orang-orang soleh. La ilaha illallah. Qala, selanjutnya, ma ma'ana syai'un illa annahum idza khatau qadaman khatawna ithrahum. Ma ma'ana syai'un illa annahum idza khatau qadaman khatawna ithrahum. Ma ma'ana syai', aku tidak memiliki apapun. Aku tidak memiliki apapun jua, Jarsidin. Illa annahum idza khatau qadaman khatawna ithrahum. Kecuali jika mereka pendahuluku, jika mereka salafku, kakek moyangku, pendahuluku, khatau qadaman, melangkahkan kaki mereka ke satu langkah, khatawna ithrahum, kami pun melangkahkan kaki ke arah yang sama. Kami pun melangkahkan kaki sesuai arah mereka pendahulu kami melangkah. Dua ini aja ucapan Imam Abu Bakar Sakran nang ulun nukil di kitab. Dan dua ini sebenarnya prinsip seseorang bisa menjadi besar, tinggi di sisi Allah. Pertama, ujar Imam Abu Bakar Sakran, tidaklah aku dapati apa yang aku dapati kecuali karena banyak husnudzon dengan orang soleh dan muslimin. Sebuting husnudzon. Arti husnudzon kada begaduh aib orang, kada maurusi perkara orang, kada begaduh berita negatif sekitaran sidin, fokus pada diri sidin dan memandang diri banyak aib. Sebuting. Yang kedua, ma ma'ana syai', aku kada bisa apa-apa jar sidin. Maksudnya kada ada modal aku nih jadi orang besar kayak ini, kada ada modal. Kada banyak aku nang aku gawi. Tapi sebuting illa kecuali jar sidin. Ini aja nang aku gawi. Apabila kakek moyangku melangkah satu langkah ke satu arah, aku melangkah ke langkah itu juga. Artinya mutabaah, maumpati lawan generasi kakek moyang sebelum sidin. Dua kunci ini sidin menjadi imam wali gutub. Pertama, hati bersih, kada buruk sangka lawan orang siapapun. Yang kedua, maumpati gawian pandahulu sidin, mengikuti semua yang dicontohkan salaf orang terdahulu dari kakek moyang beliau. Apabila
pada Tuan Sidin di dalam fikih menganut mazhab Syafi'i, Sidin pakai mazhab Syafi'i juga, kayak itu. Apabila pada Tuan kakek moyang Sidin membaca maulid, umpat membaca maulid juga. Apabila pada Tuan mencontohkan jika masuk bulan Rajab banyaki amalia istighfar, taubat, munajat, umpati juga. Gagawian generasi sebelumnya apapun itu nang aku gawi juga, umpati sebelumnya, melanjutkan estafet bahasanya. Gara-gara itu Sidin menjadi wali kutub. Husnuban pertama, salamatus sadri, bahasa lainnya hati selamat dari mendendam, sarik, dengki, iri lawan orang. Kada hati selamat, kada buruk sangka. Yang kedua, umpati generasi sebelum Sidin. Amalia sebelum Sidin kayak apa? Umpati juga. Makanya kunci seorang habaib, kunci seorang habib, amun hendak derajat tinggi, amun hendak disayangi para kakek moyang, hendak disenyumi kakek baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebuting jangan malah lain dari apa yang dicontohkan pada Tuan. Habib tuh keturunan Bani Alawi, lebih-lebih keturunan Imam Abu Bakar Sakran. Kalau hendak jadi, hendak menggapai derajat tinggi di sisi Allah dan Rasul, dua kuncinya. Apa? Jangan buruk sangka lawan orang, jangan begaduh, simpang siur berita, fokus pada diri. Kita kada ditakuni dosa orang lain hari kiamat, kada. Kita kada dimintai pertanggungjawaban atas aib orang, itu urusan orangnya. Kita kada dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Ta'ala atas maksiat orang lain, kada. Artinya fokus pada diri. Baik sangka aja lawan orang berataan, hati barasihi, jangan merigat, menyimpan perasaan kada baik lawan orang. Sebuting itu kuncinya. Yang kedua, mutaba'atus salaf, umpati generasi pendahulu. Kalau ulama salaf, mereka para habaib pendahulu kami, mencontohkan ibadah 5 waktu rapi, umpati, jangan melalain seorang. Apabila para pendahulu memakai tariqah alawiyah, seorang jangan kalahin berguru, umpati nang pada Tuhan. Apabila perguruan amaliyahnya, apabila salaf kakek moyang habaib itu amaliyahnya membaca A, membaca B, membaca C, seorang jangan mengambil amaliyah nang jalur lain di luar daripada keluarga seorang. Begitu modal seorang sayyid, seorang habib hendak jadi. Kalau generasi kakek moyang kada berokok, seorang jangan berokok. Ini para wali-wali di Hadramaut itu saikung pun kada danang berokok. Saikung pun kada ada berokok. Tembakau kada, bahkan dibakar oleh buahnya. Kalau mereka para habaib di dalam amaliyahnya dengan amal-amal tertentu, membaca burdah contohnya dan yang lain, umpati, itu kunci hendak jadi orang disayang Allah dan Rasul dan kakek moyang. Nah itu untuk para habaib nasihat. Makanya kalau ada habib menyimpang dari jalur kakek moyangnya, itu ibarat kada disayanginya oleh mereka kakek moyang kami. Harabi akli wa fi mithlihi taharul uqulu mailu al-furu'i az-zakiyati an tariqil usul. Ujar sahibul Maulid Al-Habib Ali Al-Habsyi, harabi akli, mengherankan bagi akalku. Aku heran jar Habib Ali sahibul Maulid, wali kutub yang mengarang Maulid Habsyi. Heran aku melihat. Apa yang diherankan? Wa fi mithlihi taharul uqul atau tuharul uqul. Dan di kasus yang sama orang lain pun akan merasa heran sebagaimana aku heran. Apa itu nang Mu'alla Sidin heran? Mailu al-furu'iz zakiyati an tariqil usul.
ketika manakala seorang Habib Sayyid kada mengumpati jalan datu-datunya, maulah cara sorang, kada mengumpati amaliyah pedatuannya, kada berkiblat dengan apa yang dicontohkan pedatuan. Itu aku heran jar Habib Ali. Apa hayalannya? Hendak jadi sebagaimana datunya, tapi cara selain datunya dipakai. Nah, pahamlah. Nah, ini dua kunci. Imam Abu Bakar Sakran menjadi seorang wali besar, diberi gelar As-Sakran, Imam Al-Qutub. Pertama, salamatus sadri. Hati itu bersih dari mendendam lawan orang. Kada menyimpan sifat permusuhan. Sambati orang, tersenyum, tambahi lagi. Dicaci orang, kada terpancing emosi. Bahkan menyimpulkan hakikatnya ini Allah nang menggarakakan inya untuk mencaci aku supaya menjadi ladang pahala bagiku. Kayak apa menyikapi? Setan pun gerigitan lawan pian apabila pian menyikapi cacian orang dengan senyuman. Setan gerigitan. Bungol ban aja setan. Aku berharapnya betampar. Aku berharap inya bakal lahi basudukan. Ini tak kureheng. Setan kin gerigitan. Tapi kalau pian dicaci orang, pian lawani, mencaci juga, menyambati juga, bampik setan. Proyekku berhasil aja. Hati berasi, orang menyebut ahlan. Wah, ikap ini kepala besulah, gigi boneng. Tambahi lagi. Memang aku besulah, memang gigiku maju sedikit. Ada lagi yang lain, kurang ikam sambatan ikam. Aku hirang. Awakku endek, parutku buncit, tambahi lagi. Itu namanya batikin gergitan. Salamatus sadri, hati bersih. Habib Umar bin Hafid, guru mulia itu, pernah suatu ketika ada orang sarik lawan sidin. Sariknya itu karena menuduh Habib Umar ini mengaruk tanah haknya. Ini kisah bahari. Tanah yang itu sebenarnya ampun Habib Umar, ada yang mengarasi itu ampunku. Ikam takaruk tanahku bahasanya. Bahari ini sebelum Habib Umar besar kayak ini. Ya sekarang. Jangan melihat beliau yang sekarang. Perjuangan sidin dari nol tuh, pelajari. Ketika awal membangun Darul Mustafa, sidin namun nyupir seorang mobil membawa santri-santri angkatan pertama. Pernah kecelakaan, berabah, macam-macam kisah sidin. Ketika santri Indonesia musim dingin ditarik kedinginan, sidin pun berkecukupan. Artinya kada juga sugih kada, cuma berkecukupan. Ada santri Indonesia garing angkatan pertama, selimut anak diambil sidin diunjuk pada santri. Mun yang sekarang pian lihat sidin masya Allah perjuangan dari nol itu nang patut ditiru. Ada nang mengarasi mengolah sengketa itu tanahku. Wah gini pokoknya itu takaruk tanahku. Akhirnya anak beliau Habib Salim bin Umar mengisahkan, abah ini ada orang menyambet tanah kita, ini tanah sidin. Kayak apa ini? Sarik-sarik. Apa jawaban Habib Umar? Unjuk. Aku kada mau bersengketa dengan seorang muslim gara-gara dunia aja sidin. Unjuk lawannya. Ada banyak pandir. Unjuk. Aku kada hendak hari kiamat karena di sidang ujar Habib. Bersengketa pernah lawan orang muslim umat Nabi gara-gara urusan dunia. Unjuk sidin. Hawalah biar meniru dengan itu. Tanah pian, sertifikatnya pian bisi. Dikakui orang, tanahku. Aku nunjuk lah men. Aku kada hendak bersengketa lawan orang muslim juga. Ini muslim juga. Gara-gara urusan dunia kayak apa di hadapan Nabi hari kiamat lawan umat sidin bakal lahir gara-gara dunia. Ambil aja. Kada harapan. Artinya mereka tuh sampai di titik itu loh. Salamatus sadar, hati itu bersih. Kayak anda kada jadi wali-wali besar.
Itu pertama. Yang kedua, mutaba'ah, mengumpati apa yang dicontohkan pada tuan. Itu kunci. Seorang sayyid hendak jadi urang, hendak jadi atau hendak meniru apa yang dicontohkan para salaf kakek moyangnya. Mudah-mudahan yang kita baca hari ini bermanfaat. Mudah-mudahan Allah anugerahkan dalam hati kita mahabbah, cinta dengan mereka para wali-wali besar di Tarim pada khususnya, karena dengan bermodalkan cinta, berkesempatan, berpeluang gana kita dikumpulkan dengan mereka di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'ahlil qutri unta wa dhakar, Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqi kulla amalan daima wa akhilla atqiya ulama nahda bil khairi wa nuqfa kulla syar. Rabbana aslih lana kulla syu'un wa akirra birridha minkal uyun waqdi anna rabbana kulla duyun Rasulullah manun waghfir istur anta akramu man satar wa salatullahi tagsha mustafa man ilal haqqi da'ana wal wafa bi kitabin fihi linasi shifa wa alal alil kirami syuraba wa ala sabil masabi'il ghurar. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridha ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.